kita para Nananggaluh Banjar, kita akan melihat pemandangan aslinya sebenarnya ya muda-mudi Banjar itu seperti ini begitu. Ya, gambarannya ya. Dan ini tidak bisa kita lihat setiap hari. Ya, hanya pada suatu ketika ada momen-momen tertentu. Dalam Inspirasi Pagi ya, di pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang Who is the next Nagatala 2025. Oh. Siapa angkat tangan? Oh, siapa dia ya? Iya. Dan sebagaimana biasa juga di talkshow kita Inspirasi Pagi hari ini kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 dan kita akan bersama-sama dari porsi waktu sekarang hingga ke pukul 10 nanti. Mudah-mudahan tidak melewati. Ya. Oke. Baik, saudara pendengar, mungkin bagi Anda ada yang masih ingin lebih jelas ya mengenai apa sih yang disebut dengan Nanang dan Galuh Banjar itu. Oke, berikut kita dengarkan penjelasan. Siapa nih yang mau menjelaskan? Oke. Melinda ya? Iya, benar. Oke, baik, silakan. Mungkin sebenarnya udah nggak asing ya buat sebenarnya udah nggak asing, tapi ada kadang-kadang yang masih kayak rabun-rabun gitu ya. Apa sih Nananggaluh itu? Apa sih perannya? Jadi sebenarnya kalau Nananggaluh itu sendiri sekarang itu lebih dispesifikkan sebagai duta budaya, di mana Nananggaluh itu ya dan mereka akan berfokus sebagai pemuda-pemudi yang melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut terutama, dan umumnya itu ada di Kalimantan Selatan. Karena Nananggaluh itu kan berjenjang ya, baik dari kabupaten kota, kemudian provinsi dan juga nasional. Nah, Nananggaluh dari Tanah Laut sendiri itu berfokus di tingkat kabupaten yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini. Mungkin seperti itu sih gambaran. Oke, gambarannya ya. Nananggaluh ini adalah pemuda-pemudi dengan kriteria atau persyaratan. Apa nih persyaratannya? Suara laki-lakinya mana nih? Nah, jadi gini. Persyaratan umum itu yang pertama adalah pelajar, mahasiswa atau umum. Kedua adalah usianya dari 16 sampai 24 tahun. Jadi ketika udah lewat dari batas itu tidak bisa dan tidak memenuhi persyaratan. Baik. Selanjutnya, kiri kok saya selanjutnya itu memiliki identitas berdomisili Kabupaten Tanah Laut. Jadi misalnya ada orang dari Banjarmasin misalnya atau orang hulu sungai gitu ya. Tapi bisa kan kuliah di sini mungkin pakai KTM gitu, tempat pelajar begitu. Dan persyaratan selanjutnya adalah memiliki tinggi badan nih. Tinggi badannya untuk Nanang itu 167 cm dan untuk Galuh itu ada 158 cm. Banyak di sini biasanya pertanyaan, gimana kalau tinggi badannya nggak sampai dari itu? Nah, jadi ini kan cuma persyaratan umum ya kan, nggak berpatokan harus tingginya segini. Di angkatan sebelumnya pun juga ada gitu yang di bawah pada ini. Cuman mereka memiliki kriteria yang unik. Nah, ya begitu. Dan jadi artinya untuk tinggi badan itu tidak terlalu saklek ya. Ya, jadi jangan khawatir nih yang punya tinggi badan kurang dari itu gitu masih bisa ikutan mendaftar. Betul sekali. Tapi jangan rendah-rendah banget juga ya. Ya, oke. Selanjutnya itu persyaratan Nananggaluh ini adalah belum menikah karena Nanang. Kalau sudah menikah namanya apa? Itu Nanang. Paman. Oke. Nah, selanjutnya adalah memiliki wawasan luas, entah itu pengetahuan umum atau kebudayaan atau yang lainnya begitu. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Mungkin kalaunya seorang Nanang itu pastinya harus sehat dan jasmani maupun rohaninya. Jadi kalaunya seorang Nanang ketika bertugas sakit-sakit kan enggak. Iya, betul. Dan selanjutnya itu memiliki bakat dan komunikasi yang baik. Jadi bakat ini tidak harus hanya tentang kebudayaan. Kan tiap orang itu beda-beda. Antara kan dari lahir udah ada bakat tersendiri ya. Apakah bakat di bidang seni? Iya, betul. Di bidang budaya, di bidang olahraga. Iya, betul sekali.
Nah, selanjutnya Bidang lucu juga boleh ya. stand up. Sangat komedi. Iya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah belum pernah menjuarai pemilihan Nananggaluh sebelumnya di tanah laut atau di daerah lain. Jadi sebelumnya belum pernah menjabat di duta manapun. Selanjutnya itu adalah bersedia untuk berdedikasi selama 1 tahun masa jabatan. Jadi selama 1 tahun itu bakal dilibatin dalam acara Nananggaluh begitu. Oh, oke. Selanjutnya adalah persyaratan terakhir ini adalah sedang tidak menjabat di duta manapun. Gitu. Maksudnya Gak double gitu. Iya. iya ada duta lingkungan, ada Iya. duta apa gitu Iya. seperti itu. Oh, begitu. Nah, mungkin itu aja. Iya. Oke. Nah, lalu kalau untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri di tahun 2025, ini pendaftarannya udah dibuka kapan nih? Pendaftarannya udah dibuka sejak tanggal 15 Juni. 15 Juni sampai tanggal 30. Oke, sampai tanggal 30 Juni nanti ya? Iya, Oh. Cuman nanti tanggal 19 besok sudah. besok hari Kamis itu bakal udah pendaftaran ulang. Jadi mengumpul berkasnya ke kantor dinas gitu. Oke, cara pendaftarannya bagaimana sekarang? Nah, cara pendaftarannya adalah mengumpulkan formulir. Pertama itu mendaftar di Daftar. online. Oke, berarti online ya, mendaftar dulu. Selanjutnya itu pengumpulan berkas di kabupaten di dinas. Pengumpulan berkas fisik ya. Iya, betul. Nah, saat mendaftar online, apakah ia juga mengupload berkas-berkasnya? Iya, benar. Ketika di link dia dibagikan link nanti ada di Instagram Nananggaluh Kabupaten Tanah Laut. Di sana ada tercantum link atau barcode yang bisa untuk di-scan untuk mendaftarkan dirinya menjadi calon seorang Nanang dan Galuh. Oke. Apakah ketika ia mendaftarkan secara online Iya. sampai dengan pengumpulan berkas secara fisik, Iya. itu ada seleksi? Maksud saya ada seleksi administrasi secara online Iya. dulu atau bagaimana? Jadi Oke. iya. Untuk pendaftaran sendiri kan ada secara online dan juga berkas fisik. Namun untuk itu tidak ada seleksi, Oke. tapi ada tentu penilaian. Berarti semua teman-teman yang mendaftar di online itu berkewajiban untuk menyampaikan berkasnya secara fisik. Iya, benar. Oke. Dan nanti akan ada penyeleksian itu di saat wawancara. Jadi teman-teman yang sudah ngumpul berkas itu bisa mengikut sampai tahap wawancara. Oke. Bagaimana dengan persyaratan yang mungkin seperti kesehatan ya, sehat jasmani dan rohani, itu tentunya harus ada keterangan dari instansi yang berkompeten ya, misalnya surat keterangan dari dokter. Nah, artinya kawan-kawan nih sebelum mendaftar di online itu harus sudah memiliki itu. Untuk yang ini tidak ada, Bu. Cuman nanti di formulir itu bisa aja dicantumkan bahwa memiliki mungkin Riwayat Iya, riwayatnya. itu ada tercantum. Iya. Karena biasanya untuk penyakit sendiri kan itu beda-beda ya. Kadang ada yang mungkin seperti kebanyakan sekarang maksudnya anak muda tuh punya penyakit mah, asam lambung itu kan. Iya, GERD katanya. Iya, benar. Nah, penyakit itu kan Sekarang makanya tuh orang tua kalau anak-anak GERD. Keren. Nah, penyakit seperti itu kan maksudnya masih bisa ya kita gimana sih dengan makan teratur, dengan konsumsi obat. Nah, hal itu tidak menjadi permasalahan selama memang Artinya di dalam belangko pendaftaran di online itu ada kriteria misalnya sakit yang selama ini diderita begitu, tidak memerlukan adanya surat keterangan dari dokter atau rumah sakit. Oke. Lalu setelah ia dinyatakan lulus secara administrasi mengikuti wawancara, apakah persyaratan itu akan diwajibkan kepada Nananggaluh? Calon Nananggaluh gitu. ya pasti menjadi penilaian dari tahap administrasi itu sudah punya penilaian tersendiri dan di wawancara itu masuk ke penilaian untuk lebih pengetahuannya lebih luas. Nah, hal itu nanti akan kami gabungkan nih. Misalnya memang dia berkompeten, otomatis sudah lolos. Begitu. Oke. Kalau untuk melakukan seleksi, tentunya ada pihak-pihak yang terkait
Artinya tidak hanya bagi para Nananggaluh yang ditugaskan ya untuk melakukan itu. Nah, tahun 2025 ini siapa saja sih panitia-panitia yang terkait untuk pelaksanaan Nananggaluh 2025? Oh, baik, jadi kalau untuk panitia-panitia sendiri untuk pemilihan selanjutnya itu mungkin dari Nananggaluh 2024 sama aja juga nanti kita Ya dalam satu komunitas Palidangan ya. iya betul Oke. sekali. Lanjut. Ada juga nanti untuk juri-jurinya kita ngambil dari kayak dari luar, dari dinas juga ada, dari luar-luar kayak gitu. Ahli budaya. Iya. Iya betul. Agar dan memang ada satu juri yang nantinya kami persiapkan dari luar daerah juga, agar tidak ada yang menghindari Iya. adanya konflik Hmm. nama titipan. Iya. Jadi kami mempunyai satu juri yang akan dirahasiakan dari awal sampai akhir untuk penilaian itu. Gitu. Untuk usaha selektif ini. Ya benar, karena kita nggak mau dong nanti ada yang lolos tapi nanti ternyata dari orang dalam yang Iya. akhirnya ternyata yang tidak lolos malah lebih kompeten. Artinya kita ingin agar Nananggaluh kita memang benar-benar Kualitasnya memang Iya. ya dalam seleksi ini yang benar-benar real. ya real. Kalau bahasa anak-anak muda sucing gitu ya. Iya. Betul ya. Masih polos ya. Ya, itu bahasa anak muda dulu ya zaman saya. Tahun berapa itu? Oke, baik. Muhammad Sadik, kamu sekolahnya di mana? Untuk sekarang saya tidak sekolah. Mahasiswa? Enggak juga. Bekerja? Iya betul. Oke. Di mana nih tempat kerjanya? Tempat saya bekerja adalah di SD Negeri 1 Banyu Oh, Pak Guru. Oke. Kalau Pak Ridatul Rahman? Kalau Ulun sendiri baru lulus dari SMA Negeri 1 Panyipatan. Oh, gitu. Baru lulus. SMA Panyipatan ya. Nggih. Oke. Terus Melinda? Kalau Ulun untuk pendidikan terakhir, kalau sekarang sebagai freelance. Nah, kalau pendidikan terakhir Ulun dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Oke. Sekarang aktivitasnya apa? Ulun freelance aja, jadi sekarang sebagai tour leader perjalanan wisata. Kemudian Inggi, konten kreator juga. Target ini. Inggi, Oh, School begitu. WO juga Inggi. Jadi freelance aja sih saat ini. Oke. Dulunya ketika terpilih menjadi Nananggaluh gitu ya, Anda bertiga, apa yang menjadi andalan sehingga Sadik kawan yang mengalahkan mungkin berpuluh-puluh ya Iya. Nanang pada saat itu begitu. Betul. Oke. Jadi ketika itu saya juga agak minder sih Betul. Padahal udah cakep banget loh. ketika pertama Karena mendaftar. cakep nggak cukup bu. Cakep nggak cukup. Nggak Iya. cukup. Cakep nggak cukup ya. Iya. Oke. Ketika pertama daftar kan saya emang dari wawasan mungkin kurang. Mm-mm. Tapi di sini saya angkat itu cuma apa ya? Karena background saya kan seorang santri. Ya. Jadi gitu. jadi saya agak minder ketika ketemu orang-orang hebat. Dia udah S1. Terus ada juga teman-teman yang masalah kebudayaannya nggak diragukan lagi nih. Iya. Iya betul. Jadi ketika itu saya ngerasa wah mungkinkah ini ketika kita daftar terus ngeliatin orang-orang hebat seperti itu mungkinkah aku ini terpilih begitu. Iya. Minder itu pasti apa ya? Nggak semua orang tuh pasti mungkin Mungkin punya ya. punya. Iya. betul. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya aja. Dan ketika itu mungkin Ulun ini lebih ke apa ya? Menganukan diri saya bahwa saya yakin bisa. Jadi saya punya pegangan manjadda wajadda. Iya, Karena iya, bersungguh-sungguh iya. pasti dapat. Ya mungkin saat itu tuh di kebudayaan saya lebih Kurang apa ya kurang. ya. Cuman Tapi ada yang lebihnya. ya lebihnya. Saat itu kan saya emang nggak bisa tentang kebudayaan. Cuman saya lebih memiliki kesuara mungkin gitu. Cuman nggak bisa nyanyi. Oh gitu. Iya betul. Cuma dirancang seunik mungkin. Jadi antara nyanyi ini disatukan dengan keagamaan yang kan biasanya kita syair ya. Kalau di pesantren itu kebanyakan syair. Saat itu tuh cuma bisa syair. Oke. Jadi ketika Iya. itu saya nanya-nanya sama yang lebih tahu tentang kebudayaan ini kayak gimana. Jadi di sana diberikan solusi bahwa kan kamu nih bagus untuk bernyanyi mungkin.
kita rubah aja mindsetnya itu. Ketika orang bernyanyi, kamu bersyair, tapi syairnya itu jangan yang selawatan melulu. Ya. Kan ya, Dimodifikasi ya, gitu ya. betul. Ketika di kebudayaan itu ada namanya syair Banjar. Betul. Nah, jadi saat itu itulah yang saya angkat begitu. Ya. Nah, ini bisa jadi apa ya, sebuah pembelajaran ya Iya, bagi kawan-kawan, bagi teman-teman yang akan mengikuti di Nananggalu Banjar 2025. Artinya kita pertama tuh harus melihat dulu nih potensi diri kita nih apa Iya, gitu. betul. Ya karena kita yakin setiap orang punya kekurangan, tapi pasti ada kelebihan Iya, gitu pasti. ya. Nah, kelebihan itu yang kita pilih untuk kita tampilkan Iya, gitu. betul. Oke. Karena ada ujung unjuk bakat ya. Iya, betul. Jadi kemarin itu unjuk bakatnya untuk nanang Bersyair Banjar. syair Banjar ya. Tapi sambil panting. Sama Pak. Iya. Belajar dadakan nih ya. Iya. Ya. Oke, keren juga. Baik, kalau Melinda sendiri gimana? Apa yang kemarin menjadi andalan nih? Oke. Kalau sendiri sebenarnya sama ya, kita semua pasti punya rasa minder saat ini. Betul. Dan kebetulan dari persyaratan umum, Ulun tidak memenuhi salah satunya itu, Ibu. Salah satunya tinggi badan. Jadi tinggi badan itu Ulun kurang. Makanya buat teman-teman yang mungkin kadang pasti mindernya tinggi badan. Ya, betul. Lihatnya kayaknya Nananggalu tinggi-tinggi deh. Nah, Ulun sempat minder di situ. Tapi kayak Nanang Sidik juga, setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Dan itu tuh yang jadi pesan banget dari panitia juga bahwa ketika kamu minder sama satu hal, tunjukin hal lain yang kamu punya. Betul. Nah, apalagi Ulun nih backgroundnya pondok pesantren yang saat itu mungkin kalau teman-teman bisa belajar bakat di luar, ikut sanggar, siluet dan sebagainya, atau udah belajar public speaking, kami yang di pondok ya udah nih, yang dihadapin Ngaji doang gitu. iya. Bagus loh dunia akhirat itu ya. Nah, hal itu yang akhirnya kayak oke, catatan pentingnya sebagai Nananggalu itu yang pasti nggak mohon maaf, nggak takut buat berkembang. Ya. Jadi ketika kamu mau ikut, ya udah, kamu punya satu dulu yang penting, kamu mau berusaha. Keyakinan gitu. Iya ya. benar. Mau punya keyakinan, kamu mau belajar, kamu mau berkembang, ya udah, itu yang bakal jadi bekal gitu loh. Jadi kekurangan salah satu hal, ya udah gitu loh. Kayak Lalu apa kemarin yang ditunjukkan? kalau untuk malam bakat itu Ulun tari Japin. Oke. Tapi itu dadakan juga Ada juga. karena kayak belum ada basic kan. Iya. Tapi namanya juga kita keinginan kuat gitu ya. Meskipun dadakan ya bisa aja gitu ya. Pede aja lagi gitu. Bisa aja ya. Bisanya gitu. Apalagi penilaian Nananggalu nggak cuma satu itu kan. Tentunya ada Ada hal-hal lain yang bisa mendukung gitu ya. wawancara, karantina dan sebagainya. Nah, itu yang akan jadi nilai penopang. Ada poin-poin tersendiri. Iya benar banget. Oke. Kalau Pak Datu, Kalau Ulun sendiri itu, Ulun kan masih anak sekolah nih ya. sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 Panjipatan. Oke, ya masih Panjipatan. Jadi Ulun nih di sekolah nih sering ikut organisasi. Mhm. Sebelumnya Ada OSIS ya. ya, OSIS, Ambalan Pramuka. Nah, sebelumnya tuh Ulun pernah mau ikut Nananggalu. Oke. Tapi Ulun minder karena Ulun nih masih ya. belum percaya diri, belum bisa ngobrol di depan orang banyak gitu. Nah, setelah setahun itu saya coba ikut organisasi di sekolahan. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya ditunjuk orang jadi ketua dalam organisasi itu. Ya. Jadi di situ kan wajib tuh saya untuk berbicara depan umum, depan anak-anak semua. Oke. Akhirnya dari situ tuh saya bisa lumayan percaya diri untuk berbicara depan orang banyak. Habis itu setelah itu saya coba ini ikut Nananggalu waktu 2024. Nah, saya coba, sebenarnya saya juga kurang nih pengetahuan Iya, tentang iya. budaya sebenarnya. Tapi Karena keinginan kuat, ingin Iya, ikut gitu ya. Udah temen banget nih satu tahun. iya, sudah 1 tahun nih. Iya. Saat itu, Oke. saya coba ikut karena saya lumayan sudah bisa percaya diri, bisa berbicara depan banyak orang. Akhirnya saya coba mendaftar. Dan waktu pendaftaran pun yang saya bingungkan itu, yang paling saya bingungkan waktu malam bakat. Bingung nih bakatnya apa? Apa yang mau ditampilin gitu ya? Iya betul. Soalnya kan ditampilin di banyak orang. Setelah saya pikir-pikir, bakat saya itu sebenarnya cuma satu, melukis dan kaligrafi. Setelah itu saya pikirin lagi, kalau misalnya melukis waktunya nih cuma 5 menit nih. Oke. Gimana caranya?
akhirnya saya coba lukis di rumah. Lukis di rumah sedikit, pas di panggungnya saya tambahi lagi. Setelah itu saya jelaskan apa arti kaligrafi ini kayak gitu. Jadi ada lukisan, ada pidatonya seperti Filosofi itu. dari Iya, proses betul itu. sekali. Jadi finishing aja mungkin di unjuk bakat kemarin ya. Iya. Iya. Tapi di situ saya lihatkan juga waktu proses buatnya. Iya. Nah, ini sebagai sebuah gambaran ya buat teman-teman yang mendaftar yang ingin menjadi Nanang Galuh Banjar. Jadi persyaratan yang tadi disebutkan oleh si Nanang Sidik itu tidak terlalu saklek begitu ya. Jadi yang penting kita percaya diri dan mau belajar untuk mengikuti di Nanang Galuh ini seperti itu. Nah, sekarang dari tanggal 15, hari tanggal 17 ya. Sudah 2 hari berarti. Evaluasinya mereka yang mendaftar sudah bagaimana komposisinya? Memenuhi kriteria kawan-kawan kah, memenuhi target dari kawan-kawan palidangan atau panitia, atau mungkin masih kurang? Untuk saat ini pendaftaran masih kami buka. Udah beberapa yang udah mendaftar dan ada juga orang yang sudah ngumpul berkas padahal belum waktunya. Cuman kemauan dia pengen cepat gitu. Jadi siapa tahu ini juga jadi penilaian. Iya, Oke. Ketika itu kemarin ini ada orang yang udah ngantar berkas, kata Ulun pendaftaran udah dibuka tanggal 19 sampai tanggal 30 yang ngumpul berkasnya. Kata dia, nggak apa-apa Kak, kalau bisa sekarang aja gitu. Iya. Dan sekarang udah ada beberapa sih yang udah daftar di link di online. Dan linknya apa nih? Linknya ada Linknya itu ada di Instagram Nanang Galuh lengkapnya. Oh begitu. Kalau boleh disebutkan? Bit.ly Nagatala 2025. Nagatala 2025. Iya. Di websitenya itu juga ada barcode ya, Iya. yang bisa nyediain langsung. Oke, baik. Ada juga iklan sudah di sini. Iya. Karena kita tidak hanya dengan satu jalur ya, karena kita ingin mencari orang-orang yang memang berkualitas ya, sehingga kita harus merekrut sebanyak-banyaknya sehingga karena nyaman nih banyak pilihan gitu ya yang memang benar-benar memenuhi kriteria dari kita seperti itu. Karena ini mewakili daerah ya kan. Ini mewakili daerah dan ini juga menjadi salah satu kalau orang tuh itulah Nanang, itu kan Nanang, nah itu kan Galuh gitu kan ya. Nah jadi tolak ukur ya bagi model. Nah itu dia itu, makanya kita harus benar-benar selektif seperti itu ya. Oke, lalu adakah tahapan-tahapan target dari pendaftaran dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 ini tanggal 30 nanti misalnya kita tanggal 30 nanti atau kita ada target harus sekian puluh orang yang mendaftar, nanti kita tutup begitu sampai dengan tanggal 30 atau sebelum tanggal 30. Untuk pendaftar ini tidak ada batasan dari mungkin yang penting ada kemauan dari dirinya dulu. Ketika daftar aja dulu. Iya, daftar aja dulu. Gitu ya. Persyaratan-persyaratan yang tadi disampaikan oleh Nanang Sidik abaikan dulu begitu. Iya, yang penting tuh ada kemauan dari dirinya dulu. Ketika orang mau berubah, pasti banyak jalan untuk mencapainya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya Palidangan, caranya Nanang Galuh untuk menyebarluaskan informasi ini selain daripada memang ada iklan di radio gitu kan. Nah, apalagi yang jalur-jalur yang ditempuh? Ya biasanya itu lewat online sosial media pastinya di IG Instagramnya Nanang Galuh. Ya. Pertama Instagram Nagatala. Nanang Galuh Tanah Laut. Selanjutnya itu adalah dari Instagram kami yang sebagai Nanang dan Galuh saat ini. Ya. Pribadi ya. Ya, pribadi. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin emang berpotensi untuk bisa lebih jauh lagi capaian, misal kayak di Radio Tuntung Pandang dan di selebgram pun juga ada konten kreator gitu. Itu secara resminya adakah mengirim surat misalnya ke sekolah-sekolah kemudian ke kampus
atau ke komunitas-komunitas begitu? Kemarin itu kami juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mm-mm. Iya, setiap sekolah itu kami sosialisasi Khusus untuk kota Plehari atau sampai ke kecamatan? kecamatan juga. Kecamatan. Oke. Iya. Bagus. Oke. Terus juga kami kalau ada nanti kami coba audiensi lagi ke kecamatan. Jadi setiap kecamatan tuh kami usahakan harus ada gitu yang mewakili kecamatan mereka. Iya. Dan saat ini kan cuma beberapa aja yang bisa ikut karena lumayan jauh katanya. Iya. Itu biasanya yang jadi kendala ya. Ya, jarak. Teman-teman di kecamatan, di desa begitu ya. Pertama karena jaraknya jauh. Yang Iya. kedua karena memang sosialisasinya itu tidak nyampe gitu. Iya, Nah, betul. nyampenya mungkin tanggung ya, nyampanya tanggung seperti tadi ini persyaratannya ini begitu kan. Iya. Mereka setelah melihat persyaratan itu, oh saya nggak cukup nih anunya apa tinggi badan saya ya udah enggak gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika kita ada sosialisasi lebih rinci, mereka kan dapat memahami Iya, gitu. Pak. Nah seperti itu. Karena saat ini orang tahu-tahunya masyarakat bahwa itu lebihnya ke model agensi. Dulunya kalau lebih ke sana kayaknya. Iya. Basic, Iya. penampilan menarik. Betul, Ya. betul. Makanya tuh maksud saya cobalah kita untuk lebih untuk lebih banyak melakukan sosialisasi, memberitahukan siapa tahu nanti ada calon-calon Nananggalu yang terselip gitu ya ternyata potensial dan bagus. Iya. Seperti itu ya. Jadi selain daripada ke sekolah, ke komunitas-komunitas juga ke organisasi-organisasi pemuda gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pondok-pondok pesantren juga di Tanah Lot kan ada nih. Juga. Ya, masuk jangkauan juga ya? Iya, betul. Masuk. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, lalu tahapan-tahapan setelah pendaftaran, wawancara, apalagi yang menjadi tahapan-tahapan resmi Iya. dari Nananggaluh 2025? Siapa nih? Oke. Baik, jadi kan nanti kita ada tahap wawancara. Mm-mm. Pertama tuh technical meeting pastinya. Oke. Nah, masuk sesi wawancara. Mm. Nanti juga ada masuk di sesi karantina. Nah, karantina tuh ada karantina terbuka, ada karantina tertutup juga. Setelah itu kita masuk di malam adu bakat. Karantina berapa hari? Karantina itu untuk karantina tertutupnya itu 2 hari 1 malam. Mm-mm. Nah, untuk karantina terbukanya Dari sejak dia terpilih sebagai semifinalis Nananggaluh itu udah termasuk udah karantina terbuka. Jadi karantina terbuka ini mungkin nanti entah di lingkungan ini atau jalan-jalan sambil visitasi itu. Kenalan apa sih tentang Nananggaluh ini? Iya. Nanti dikenalin kebudayaan yang ada di Tanah Laut ini apa aja gitu. ya nanti ada visitasinya Iya, juga. betul. Oke. Saat apa mereka dinyatakan sebagai peserta yang harus mengikuti, yang berhak mengikuti karantina? Semifinalis tadi ya. Iya. Jadi setelah tahap wawancara itu akan ada seleksi. Nah, seleksi apa? Nah, seleksi yang pertama itu jadi satu wawancara itu kan ada 2 tahapan ya. Oke. Jadi yang secara tertulis dan juga lisan. Di situ kita akan tes dulu wawasannya. Jadi ada beberapa kategori wawasan. Nanti di wawancara itu akan disampaikan gitu loh. Jadi kita tahu dulu nih pengetahuan orang ini sampai mana ya Oke. gitu. Itu untuk tahap yang pertama. Nah, setelah tahap wawancara itu penyeleksian, akan ada tahap untuk tahun ini, insya Allah kami akan membuka tahap seleksi lagi di FGD dan juga debat. Jadi setelah mereka ibaratnya di wawancara tuh menyampaikan apa yang mereka tahu, di tahap yang keduanya kita lebih ngasah lagi. Gimana sih cara mereka menyelesaikan masalahnya? Oh, diskusi ya. Iya, benar banget. Jadi kita lebih tahu lebih dalam dulu nih tentang pemikirannya. Karena itu sebagai Nananggaluh itu kan catatannya Betul, gitu loh. betul. Ya, ya. Nah, ini Bagaimana ia dapat menyesuaikan diri Iya, ketika berada di lingkungan orang-orang? Apakah ia menonjolkan emosinya Iya. gitu ya? Nah, Iya. Terus berapa jauh dia menyerap yang Iya. Nah, setelah itu nanti dalam tahap seminggu itu pun kami akan menilai juga internalnya. Karena kita melihat wawasannya, melihat juga sikapnya. Kadang kan biasanya ada nih orang pintar tapi sikapnya Iya, semuanya. betul. Attitude tuh Egonya ya. tinggi gitu ya. Nah, dia tidak bisa mengendalikan emosi. Sebenarnya Ya. itu yang jadi catatan juga. Nah, nanti setelah mereka diseleksi di wawancara, baru diseleksi dari FGD itu. Jadi lebih tahu lebih dalam lagi, baru nanti akan kami tes di karantina. Karena di karantina ini nanti akan lebih bentuk ke pembekalan mereka.
lebih dalam lagi. Jadi Oke, artinya ketika karantina tertutup itu selama 2 hari 1 malam tadi seperti yang disampaikan oleh Nanang Sidik, itu isinya itu berarti pembekalan. iya, Bakalan pembekalan lagi dari materi-materi sebelumnya. Jadi sebagai Nanang Galuh tuh gimana sih lebih dalamnya lagi kami perkenalkan begitu di karantina. Oke. Apa saja unsur atau sektor budaya yang diperkenalkan yang menjadi target dari panitia Nanang Galuh untuk disampaikan kepada para calon Nanang Galuh Banjar? Untuk sektor budaya sendiri, kami terbuka untuk umum ya sebenarnya. Jadi biasanya setiap tahun itu memiliki fokusnya masing-masing. Oke. Kalau untuk tahun kami itu berfokus kepada UMKM-nya sendiri. UMKM dan juga cagar-cagar budaya. Seperti art musik kurung-kurung. Nah, karena Nanang Galuh ini sifatnya umum ya. Ya. Tidak hanya yang dinas pendidikan berfokus biasanya di seni itu aja. Nah, jadi kami terjun langsung ke masyarakat. Itu nanti bebas nih. Mereka mau fokusnya kemana. Nanti baru diarahkan oleh bagian dinas seperti itu. Oke. Target untuk dari semifinal ke grand final itu adakah target peserta atau bebas aja begitu atau bagaimana? Mohon maaf tadi dari Semifinal ke grand final. Dari semifinal itu nanti kami langsung seleksi setelah wawancara itu ada 15 pasang yang kami cari. Oke. Nah, nanti setelah 15 ini kan ada baru tahap FGD tadi ya. Di FGD ini akan kami cari lagi menjadi 9 pasang. Nah, 9 pasang ini yang nantinya akan mengikuti karantina dan juga akan dinyatakan lolos sebagai Nanang Galuh. Jadi mereka yang mengikuti karantina adalah mereka yang sudah pasti menang sebagai seorang Nanang dan Galuh. Jadi 9 itu grand final ya. Itu ya. Jadi di 9 grand final 9 ya. tinggal ibaratnya kamu dapat predikat apa. Iya. Oke. Ada jenis-jenis predikat? ada. Iya, benar. Iya. Apa nih yang Baik, predikatnya tuh yang pertama yang pastinya itu winernya, Nanang Galuhnya. Setelah itu ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4, dan wakil 5. Seterusnya ada Nanang berbakat, ada juga Nanang Galuh favorit. Setelah itu ada yang terakhir Nanang Galuh persahabatan. Ya. Jadi untuk Nanang Galuh persahabatan ini baru tahun ini ditambah 1 predikat gitu. Karena melihat kemarin saat kami jadi peserta, antusias peserta ini lumayan banyak dan yang dipilih itu cuma 8 pasang. Jadi saat angkatan kami itu cuma 8 pasang. Oke. Jadi tahun sekarang ini ditambah jadi 9 pasang. karena ada persahabatan itu. Iya, betul. Oke. Supaya peluangnya lebih besar lah ya buat Iya betul. Oke, bagus Pak. Biar pas juga di grand final ya. Kasian kan pulang sendirian. Iya. Oke. Nah, saat Nanang Sidik, Galuh Paridatur, Galuh Malinda kemarin 2024 mengikuti Nanang Galuh di Kabupaten Tanah Laut, kemudian menjadi duta Tanah Laut ke tingkat provinsi, begitu. Apa yang kita dapatkan? Oke. Untuk yang mewakili Kabupaten Tanah Laut di tingkat provinsi itu kemarin dari Tanah Laut itu ada 2 pasang. Jadi tidak keseluruhan, tapi tidak perwakilan. keseluruhan. Oke. Dan kebetulan Ulun salah satu yang mewakili dari Kabupaten Tanah Laut ke provinsi. Nah, untuk yang didapatkan itu tentunya relasi itu pasti dapat ya. Karena yang tadinya kita cuma kenal Nanang Galuh atau pemuda-pemudi yang suka budaya di kabupaten, kita lebih tahu di tingkat provinsi di 13 kabupaten kota. Nah, kemudian selain itu kita lebih banyak berkontribusi dengan para pemerintah terkait. Dimana misalnya dari tingkat, karena gini, sebagai seorang perwakilan, kalaupun tidak mendapat predikat sebagai seorang Nanang atau Galuh di Kalimantan Selatan, kita tetap dapat gimana ya, ibaratnya udah dapat jalur PIV buat ikut terlibat di Nanang Galuh Kalimantan Selatan. Jadi ketika ada kegiatan pemerintah atau lain sebagainya, nah itu kita sebagai semifinalis yang kalaupun tidak lolos tetap bisa ikut terlibat gitu loh. Oke. Selama ini Anda sendiri ikutnya di kegiatan-kegiatan apa untuk di tingkat provinsi? Kalau ikut tingkat provinsi itu kemarin sempat ikut di seminar di Geopark yang diadakan oleh Dinas Pemerintah Kalimantan Selatan. Nah, itu kemarin tuh Ulun udah dapat sertifikatnya juga. Jadi ketika nantinya akan ada kegiatan lagi udah Seminar tentang seminar tentang Geopark.
Gepok Meratus. Gepok Meratus. Tinggi. Jadi lebih kenalnya seperti itu. Kelingkungan ya. Tinggi, benar banget. Nah, jadi ketika ada kegiatan nanti Nananggaluh yang sudah mendapatkan sertifikat ini akan terlibat dengan dinas terkait di Kalimantan Selatan. Seperti itu, iya. Apa ya? Menjadi sebuah pengalaman yang seru tentunya. Nah, lalu ketika kita mengikuti di Nananggaluh, di Banjar dan di Plehari, adakah mungkin tahapan-tahapan dari provinsi yang mungkin kita perlu kita akomodir begitu? Atau memang tahapan-tahapan kita dengan tahapan-tahapan provinsi sama aja begitu? Tentu berbeda ya. Ibaratnya kalau yang tadinya kita di kabupaten cuman mengenal seni dan budaya yang ada di tanah laut, ya, di tingkat provinsi kita akan lebih dites bahwa kita tahu semua yang ada. Ya, diperluas lagi. 13 kabupaten kota itu. Jadi kita nanti biasanya tuh kalau tahun ulun kemarin itu kita akan mengadakan random, kita cek apa bola pakai gulungan kertas. Jadi gulungan kertas itu berisikan 13 kabupaten kota. Jadi kita gulungan kertas, kita dapat daerah mana? Ya, kabupaten mana nih gitu. Jelaskan kabupaten kota itu. Nah, selain itu juga kita di tingkat provinsi itu akan lebih dites di advokasinya. Jadi lebih rinci lagi. Apa sih program kerja yang mau kamu bawain di tingkat provinsi ini secara garis besar? Dan biasanya itu akan menjadi penilaian ketika kita sudah menjalankannya langsung. Nah, begitu sih. Jadi apakah ini nanti juga akan Melinda terapkan pada pemilihan Nananggaluh di tahun 2025 ini, agar nanti ketika mereka salah satu, salah dua atau salah semuanya gitu ya yang menjadi duta nanti di provinsi Kalimantan Selatan, mereka sudah punya gambaran gitu. Itu tentu menjadi catatan banget ya, dan memang seperti FGD dan sebagainya itu tuh kenapa kami itu sebelumnya tidak ada di tahun pemilihan tahun sebelumnya dan diadakan di tahun ini. Nah, itu sebagai catatan bahwa lebih mengasah lagi, karena kalau tahun lalu kami hanya TM, wawancara, kemudian langsung ke karantina, tidak ada si pemilihan di FGD itu. Nah, di sinilah kami adakan buat lebih mengasah lagi gitu loh. Dan kami juga nanti ada lebih mempertanyakan lagi sama terkait program kerja itu. Karena itu yang bakal menjadi catatan ketika kamu sebagai seorang Nanang dan Galuh, apa sih yang mau kamu tawarkan? Karena nggak mungkin dong kamu ikut Nanang Galuh cuman dapat selempang, dapat gelar. Ya, betul. Nah, itu saya mau tanya sebenarnya. Saya melangkah lebih lanjut biar karena waktunya udah habis. Nah, ini kita tadi bicaranya bagus terus ya. Jadi kita perlu kritikan ya. Betul. Nah, kita menghindari stigma dari masyarakat bahwa tenaga itu hanya pajangan. Iya. Benar nggak? Banyak seperti itu kita bilang. Jadi kita menghindari. Jadi selama ini yang sudah dilakukan oleh para naga-naga tanah laut apa saja sekarang? Kan sebagai duta promosi wisata, duta mempromosikan melestarikan kebudayaan dan segala macam. Apa yang saat ini sudah dilakukan oleh para naga? Oke. Kalau ulun sendiri sebenarnya program ulun pribadi ya ini sebenarnya untuk angkatan ada juga mungkin teman-teman yang menjelaskan. Nah, kalau untuk ulun pribadi karena ulun lebih aktif di sosial media, jadi memang ulun aktif untuk membuat konten terkait budayaan. Baik secara umum dari bagaimana sih sejarah Kalimantan Selatan, apa aja sih makanan khas Kalimantan Selatan. Lebih banyak mempromosikannya lewat media sosial. Betul. Karena apalagi ulun kan ulun tuh dari SD udah merantau di Kabupaten Banjar sebenarnya. Jadi baru balik ke tanah laut ikut pemilihan untuk relasi kayaknya untuk dinas terkait kurang tahu deh. Jadi ulun berusaha kayak ya udah aku di sini kurang, aku aktifnya di sosial media. Jadi aktifnya untuk pembuatan konten dan juga kerjasama sebenarnya dengan pihak-pihak terkait juga. Tapi itu sistem program kerja dari angkatan kami. Untuk dinas-dinas sebenarnya ada juga program kerja seperti seniman masuk sekolah dan sebagainya. Nah itu bisa kayak oh begini nih, karena berarti kami perlu pembekalan dulu kan, tentunya dari dinas juga, nah seperti itu. Adakah sebuah kayak misalnya sebuah buku, sebuah begitu kenangan dari setiap angkatan Nananggaluh ya, dari apa tadi yang disampaikan oleh rekan Iwan, dari kiprahnya begitu. Misalnya nih pada tahun 2024 nih Nananggaluh membuat jenis-jenis permainan tempo dulu, jenis-jenis permainan asli masyarakat Banjar begitu ya, dengan segala pernak-perniknya. Nah, kemudian dengan angkatan 2000 berapa begitu mereka menghasilkan satu buah buku
yang mengisahkan tentang tempat-tempat bersejarah di tanah laut seperti itu atau dan lain sebagainya. Apa yang menjadi tanda, yang menjadi kenangan ya bagi para Nananggalu setiap angkatannya. Nah, untuk itu sebenarnya mungkin menjadi catatan ya Ibu ya. Untuk angkatan kami masih sebenarnya tidak ada peninggalan secara resmi apa sih yang mau kami tinggalkan sebenarnya. Mungkin kami kayak ya udah sekedar meninggalkan lagu biasanya untuk setiap pemilihan itu kami ada membuat lagu. Nah, tapi tadi hal itu kan tidak bisa menjadi apa sih gitu loh. Tidak ada bentuk fisiknya. Iya, betul sekali. Itu kan artinya kan tidak jadi pegangan. Tidak ada pegangan langsung. Nah, sebenarnya untuk hal seperti itu yang menjadi catatan kami juga gitu. Makanya kenapa sih kami di pemilihan tahun ini kok kayaknya lebih selektif banget. Sistem pemilihan itu kami tambah-tambahin karena itu tadi. Kami kayak Wah, kakak-kakak sekarang benar memberatkan kita sekali. buat ya. Jangan sampai terkesan ya. Jangan sampai terkesan ini memberat-beratkan. Tapi ada kualitasnya. Iya. Karena semakin maju semakin tantangannya, jalannya semakin Iya. Kami udah gini masa selanjutnya pasti gitu aja ya. Saya jangan sampai kita dari tahun ke tahun gitu Nananggalu ini berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang mereka tinggalkan gitu. Banget. Nah, itu yang jadi catatan kami sebenarnya Bu bahwa kenapa pemilihan itu bertambah gitu loh. Jadi kami pengen lebih lebih fokus gitu loh. Mungkin itu. Teman-teman kalau mau nambahin. Karena mungkin banyak Bu ya yang harus kita kuak Bu ya, budaya-budaya seperti pernah mengatakan atau gimana ini yang perlu dikuak, mungkin ini sebagai tugas dari promosi juga. Hingga dari tahun ke tahun itu kan ada kenangannya gitu kan, ada peninggalannya yang bisa dibaca, bisa kita sebarluaskan. Syukur-syukur kalau mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nanti bisa bekerja sama dengan penerbit menerbitkan buku itu. Benar banget. 5 tahun sekali kah dikumpul ya dari Nananggalu dari angkatan 5 tahun itu dikumpul jadi sebuah buku. Nah, jadi mungkin ada budayanya di situ, ada permainannya, ada tempat-tempat bersejarahnya. Nah, kemudian ada kita kan di tempat kita berbangga ya. Tanah laut ini punya potensi daerah yang luar biasa. Pariwisata, kemudian wisata-wisata religi ya. Nah, dari segi-segi itu misalnya itu kan masuk kebudayaan juga nih. Nah, wisata religi kita masih banyak sekali, wisata religi kita tuh yang tidak tercover dengan segalanya, yang tidak tercover juga misalnya arah-arah dan jalurnya begitu, seperti itu. Benar banget, bahkan ada beberapa budaya yang hampir hilang. Ada ya. Nah, ada beberapa budaya juga yang hampir hilang. Kayak kurung-kurung itu hanya ada di daerah Penyipatan kalau tidak salah. Di lain tidak ada. Ini tugasnya para Nanang dan para Galuh ya untuk melestarikan. Bahkan kalau bisa untuk menumbuhkan, kita tularkan ke daerah yang lain. Kita bentuk dari misalnya dari kelompok Nananggaluh yang terdahulu nih, sudah tua-tua kan ya. Angkatan-angkatan berapa begitu ya. Kita kan harus butuh komunikasi juga dengan Nananggaluh yang senior gitu. Ayo kita bentuk grup untuk melestarikan kurung-kurung seperti itu. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Kita berharap jangan sampai Nananggaluh itu setiap tahun punya masa jabatan setahun. Setelah setahun mereka berganti lagi ya tanpa ada ada sesuatu supaya jangan jalan program aja Bu ya. Yang mereka tinggalkan supaya lebih berkesan lah. Tidak ada jejak yang membekas membekas di hati dan lagu ya. Itu jadi catatan banget sih buat kurang tadi ya. Sebenarnya kami sempat buat visitasi ke sana langsung. Jadi kami tuh sama sepertinya program kami itu ingin kembali melestarikan kurung-kurung ini begitu. Baik, kami kemarin tuh coba belajar dulu nih. Gimana sih alat kurung-kurung ini? Coba memainkan gitu. Kita nggak mungkin mempromosikan kalau kita nggak tahu. Betul. Itu punya pertama ada sejarahnya tersendiri. Kemudian ada teknik-teknik pemainannya. Kemudian juga ada filosofi yang terkandung di permainan kurung-kurung itu ya. Dulu kalau kita waktu saya di Dinas Pariwisata, dulu pariwisata bergabung ya dengan kebudayaan. Ya, saya kabit kebudayaan dulu. Iya.
Ya, kita rasanya itu rasa kayak merinding gitu ya. Ketika kita mendengar cerita kurung-kurung itu, bahwa kurung-kurung itu katanya salah satu filosofinya itu memanggil hujan. Iya, benar banget. Betul. Iya, betul sekali. Dan indah sekali bunyinya itu ya. Iya, betul. Nah, seperti itu yang perlu kita tulis, kita sebarluaskan gitu, agar juga para pemuda-pemuda kita yang baik yang tergabung di dalam Nananggalo, baik yang tidak tergabung dalam Nananggalo, mereka juga mengetahui seperti itu. Dan keunikan-keunikannya itu yang nanti menjadi daya tarik ya, daya tarik bagi para pemuda-pemudi kita. Nah, sehingga mereka dapat mengesampingkan adat budaya dari luar. Iya, benar banget Ibu. Iya. Terus kemarin tuh tadi kami sudah sempat nih sana buat belajar langsung kayaknya kita perlu deh ngadain. Kami tuh pengen ngadain kelas langsung sebenarnya. Gimana nih kita kalau mengadakan program kerja, kami mengadakan kelas pemuda-pemudi umum baik sekolah juga buat belajar alat musik ini. Kayak tadi kan sebenarnya di angkatan kami itu ada yang bisa main kuriding, bisa main panting gitu. Iya. Terus buat kami mengenalkan ke pemuda-pemudi nih. Nah, tapi kemarin sayangnya juga kami dapat pesan juga dari KAI bahwa memang kuriding ini termasuk agak sakral ya dengan permainannya. Iya. Saya kira alat-alat budaya kita itu memang punya kesakralannya sendiri-sendiri. Itu yang perlu kita angkat. Magis ya. Iya, benar banget. Seperti itu ya. Nah, hal itu nyatanya kayak banyak nih yang tidak tahu pernah melihat kuriding. Pernah main kan? Pernah lihat. Musik Bu. Oh, iya, salah orang ternyata. Iya. Seperti itu ya, banyak orang di luar sana ya, yang tidak tahu kuriding itu apa sih? Masih asing aja. Iya. Nah, kuriding patah katanya. Emang kuridingnya tuh harus patah gitu. Iya, seperti itu. Ada lagu itu Bu ya. Itu yang perlu Nananggalo angkat gitu ya. Dan Nananggalo garap, Nananggalo tinggalkan sebagai sebuah hasil karya bagi para Nananggalo. Iya. Nah itu yang jadi catatan banget bentuk karena kami pengen kebetulan kan sudah banyak yang rusak juga ya kemarin itu alat kuridingnya karena tadi udah lama banget dan beliau pesan kayak memang untuk pembuatan seperti kurung-kurung sendiri itu tadi memang kalau persediaan memang juga garis keturunan. Nah hal itu yang akhirnya kayak kayaknya kalau kita menggunakan lebih ada persyaratan khusus ya. Itu yang sampaikan sini. Jadi kami kayaknya begini ya gitu. Makanya kenapa sih kami lebih banyak kayaknya kita memang biasanya untuk mempromosikan saat ini lewat media sosial dulu deh gitu. Nah, karena dengan keterbatasan alat, keterbatasan untuk pembuatan lagi dan tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Karena untuk pembuatan kurung-kurung sendiri perlu pengeringan lagi untuk kayu-kayunya itu kan. Nah, itu yang akan menjadi kayak waktu yang lama. Iya, itulah yang menjadi. Tapi kita perlu regenerasi. Gimana? Kita jangan hanya melihat istilahnya karena ini harus begini. Ya udah gitu. Iya, kita pasrah dengan keadaan. Tapi kita tugas kita bagaimana kita mencari solusi ya agar ini memang tetap bisa dilestarikan dengan mungkin yang seperti Nanang Sidik tadi sampaikan, ini persyaratan nih, tapi tidak saklek. Ini bisa disimpangi pada bagian-bagian tertentu dan mengurangi dari esensi aslinya. Seperti itu ya. Kalau tadi misalnya, ini harus orang keturunan nih ininya. Nah, sekarang kita garap lagi nih, kita ungkap lagi nih. Kalau nggak keturunan, efeknya apa gitu? Efek sampingnya apa? Muntah gitu. Nah, kalau efek sampingnya tidak terlalu, kita bisa dong. Nah, dari kacamata naga-naga tersendiri untuk saat ini untuk keadaan pelestarian budaya di tanah laut baik pariwisata, baik kebudayaannya, keseniannya bagaimana dari pandangan kacamatanya? Bagaimana respon anak muda sekarang terhadap hal-hal budaya asli kita? Dari kacamata dari naga ini sekarang. Dari saya kalaunya masalah musik itu emang banyak banget. Contoh kayak teman kita ada namanya Nanang Rafli, itu wakil 5. Dia itu main panting, main kuriding, juga main biola. Semuanya itu dirangkap bisa jadi satu gitu. Satu orang ini aja. Ketika dia buka les panting, banyak yang antusias kayak gitu. Iya, betul. Itu tuh dia bukanya di Kecamatan Bati-Bati. Ketika itu dia ngajarin anak-anak umur SD kelas 5 itu udah mahir ya. Mahir banget. Gimana dari awal sampai habis pun udah diajakin jempol gitu. Jadi PR selanjutnya adalah kita membentuk karakter anak tuh dari kemauannya dari kecil. Ketika kita dari kecil udah ada kemauan,
bertumbuh besar itu pasti bakal meningkat terus nih. Jadi menurut saya apa ya, musik itu tidak melulu harus yang aku nih tahu musik, cuman aku bingung harus belajar. Kayak Ulun contoh lah, Ulun tuh hendak belajar musik, cuman kada bisa, cuman pengen banget bisa kayak orang. Nah jadi pandangan Ulun, Musik apa sebenarnya sih yang mau dilajarin? di sini kayak main gitar, kayak gitu kan banyak yang dipetik-petik. Iya. Nah di situ banyak anak-anak yang udah bisa, kok saya nggak bisa gitu. Cuman kemauan kita tinggi, ya sekedarnya mungkin kita bisa ngetik pertama tuh kayak gini kuncinya. Itu standarnya lah. Ya, standarnya kuncinya kayak gini, terus petikannya kayak gini. Jadi menurut Ulun, kalaunya di kecamatan kami itu udah lumayan banyak kalaunya pemusik. Apalagi kalaunya kebudayaan misal main balogo. Nah, di tempat kami itu juga ada orang yang perkumpulan yang biasanya melestarikan permainan balogo tadi. Dari tingkat anak-anak, terus orang dewasa, sampai yang dilombakan. Iya, apalagi kalau 17 Agustus. Iya, betul. Ini kan bentar lagi nih, 17 Iya, Agustus. alang-alang nih Blogo. Iya, betul. Jadi kemarin itu juga saya sempat diajakin ikut lomba nih. Lomba balogo, tapi guru se-provinsi. Oh, ya guru ya. Iya, betul. Pasti menang dong kamu. Pun Pasti menang dong. ternyata orang yang ikut juga tua-tua. Senior. Ternyata pas ketika mukul kena terus. Ibaratnya itu kan permainan balogo ini kan ada peraturannya macam. Iya, betul. Ketika dari start sampai ke ini udah cabang 2 kadang, cabang 3. Kata Ulun aja baru belajar sulit ternyata. ketika Tidak semudah kita. tidak semudah kita ya. Iya. Nah, begitu. Iya. Jadi responnya bagus aja ya. Iya, bagus. Sekarang Artinya masih banyak ya anak-anak kita yang memang masih tertarik Iya, gitu masih ya banyak. pada musik-musik tradisional, permainan-permainan tradisional begitu. Nah, seperti itu. Ya, sekarang bisa nggak menyebutkan permainan-permainan tradisional yang perlu kita lestarikan? Kalau yang buat kan terutama kayak ini ya. Tadi Blogo sudah, Ini balogo. main kreker, main tali, lagi. Inting inting dampak. Ya, ini Dampak itu dampak. keagamaan. Oke, Nah, ya. itu yang permainan yang sebenarnya nggak perlu alat khusus ya. Iya. Dan itu juga kayaknya ada unsur olahraganya. Iya, gitu ya. benar banget. Dan Saya ingat dulu waktu saya kecil. sama waktu kecil Ya. Sedangkan Palu. Sedangkan sekarang tuh mungkin jatuhnya kenapa sih Ulun pribadi ya sebenarnya kenapa sih lebih berfokus untuk mengenalkan budaya itu melalui konten? Karena kalau kita zaman dulu tadi kita bisa melestarikan budaya melalui permainan. Karena kita banyak kumpul. Kalau sekarang anak-anaknya mainnya gadget, udah nggak lepas. Nah, iya, itu yang ingin juga saya sampaikan kepada para Nananggaluh. Selama 1 tahun di masa kerja kalian gitu, cobalah turun ke SD, ajak mereka main kelereng, ajak mereka main dimfrak, ajak mereka main apa gitu. Ini loh perkenalan bagi kami gitu loh, kakak-kakak yang menjadi Nananggaluh, duta wisata, duta budaya begitu. Seperti itu maksud saya ya, sehingga anak-anak kita juga tertarik dia. Nah, buli ke rumah, mak, tukar kan ada kurang. Iya. Tadi di sekolahan diajari sama kakak-kakak dari Nananggaluh main daku, ya. Kemudian main sihir ya? Iya sih. Tahu nggak kamu? Ya, nah, itu ada bola, ada sihirnya. Nah, seperti itu. Itu permainan-permainan yang memang ada unsur permainannya, ada unsur rame-ramenya, tapi ada unsur mendidiknya, ada unsur olahraganya. Seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di Nananggaluh dalam masa jabatan kalian. real aksinya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, terakhir, wah waktunya Betul. ini cepat banget jamnya ya. Oke Bu. Rasa lagi ramai. Baru aja saya ngomong tadi. Ya. Terakhir, saya ingin mudah-mudahan terakhir. Bagaimana? Terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3. Enggak, sampai terakhir 5 ternyata ya. Oke. Bagaimana dengan pemberdayaan terhadap para Nananggaluh senior kita? Oke. Mau Farida? Bagaimana? Galuh Farida atau Galuh Merinda atau Nanang Sidik? Ya, apa tadi? Bagaimana pemberdayaan dari para Nananggaluh kita yang sudah senior? Jadi gini, kan yang angkatan yang di atas pastinya banyak pengalaman ya. Betul. Nah, jadi kami itu biasanya minta petunjuk nih kayak gimana nih cara kita melakukan sosialisasi. Mungkin itu salah satunya sosialisasi atau pengenalan budaya yang Buan Pian kenal
terus pelajarkan ke kami biar kami bisa cebur lagi ke masyarakat mungkin secara langsung gitu. Oke. Jadi saat itu tuh udah dipelajarin yang pasti dulu public speaking ya. Terus pengenalan tentang apa namanya ya? Aduh, lupa lah. Apa namanya ya? Apalagi ya? Ngeblank itu. Public speaking. Ya, public speaking itu kan biar orang tertarik sama kita nih. Oh, ternyata public Kita speaking. harus presentasi ya. Betul. Jadi saat itu tuh kita udah dikenalin masalah public speaking. Jadi selanjutnya itu adalah pembekalan tentang kebudayaan. Kata misalnya kayak main tadi, kita main nggak mungkin dong harus nggak tahu aturan. Ya, betul. Pasti kita tahu dulu aturannya apa dulu, baru kita bisa mainin gitu. Iya. Jadi dari angkatan-angkatan sebelumnya cuma bisa kayak gitu aja. Dan actionnya dari kami SDM-nya mungkin masih kurang gitu. Oke. Lalu dalam kita kan nih ada catatan, ada bukunya nggak nih data para Nananggalu dari tahun berapa ke tahun berapa gitu, ada Biodata. apa sih kalau zaman kami stambuk ya. Apa sih datanya gitu. Arsipnya ya. Iya. Ini di dinas Bu. Mungkin itu harus dipegang oleh Palidangan. Palidangan juga. Palidangan, ketika Palidangan 2024 akan serah terima dengan Palidangan 2020, ini loh yang diserahkan. Seperti itu maksud saya. Ya, ini data-data. Nah, sehingga pada suatu ketika di suatu masa kita misalnya nih butuh orang yang tahu tentang kurung-kurung. Kita kan tinggal lihat nih di data. Nah, ini Nananggalu Pabila nih, nang tahu. Nah, ini Persin sudah tua. Habis ini tahu di kurung-kurung. Nah, kita kial. Ataukah misalnya pada saat-saat kita ada nih tadi kan banyak tahapan-tahapan seleksi nih ya. Iya. Dalam salah dua tahapan seleksi ada Nananggalu kita yang senior tuh kita libatkan gitu. Yang memang kita anggap potensial yang memenuhi kriteria dari persyaratan-persyaratan kita untuk seleksi. Apa ya namanya? Kalau tahun ini ada nggak yang dari senior yang ikut di penjurian, yang ikut di kepanitiaan? Ya. Atau di Palidangan. Ada yang di tarian pun juga ada. Cowok tapi segala tarian tuh udah bisa banget dari angkatan 21. Jadi 2021 sampai sekarang dia masih aktif melajari yang khususnya tarian. Tarian terus apa lagi? Kayak Nanang Afan, Syahril. Banyak masih terlibat lah. Iya. Kemudian nanti di pada saat-saat tertentu, apalagi yang di karantina tertutup tadi kan, di karantina terbuka juga ini kan bisa diberdayakan nih para Nananggalu senior, misalnya ia jadi seorang pembicara gitu kan. Bukan hanya sekedar ia menyampaikan materinya, tapi ini juga akan menjadi sebuah role model ya bagi kawan-kawan. Oh, ternyata orang-orang yang menjadi Nananggalu bisa sukses, bisa berhasil, bisa menata diri sedemikian rupa begitu. Nah, Bukan pagar ayu aja Bu ya. itu yang ingin saya pesankan gitu. Iya, pasti. Iya. Oke Bu. Oke. Saya kalau mulai lagi panjang lagi nih. Baik. Sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan sudah berada di zona lewat dikit ya. Dari waktu yang sudah ditentukan untuk kita melakukan bincang-bincang kita pada kesempatan pagi hari ini ya, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan lebih banyak menarik minat dan juga keinginan dari seluruh putra-putri tanah laut yang memenuhi kriteria untuk mendaftar menjadi Nananggalu tahun 2025, dan semoga para Nananggalu panitia ya yang sudah bekerja keras tentunya ya dapat menghasilkan the next Nananggalu berikutnya yang memang benar-benar berkualitas dan seperti yang kita harapkan.